Pada kali ini, saya, Anissa Adila Putri Lubis, akan menjelaskan tentang safety of foods, food supply chain, and environment within the COVID-19 pandemic yang bersumber dari jurnal Trends in Food Science and Technology dengan judul yang sama. Novel coronavirus SARS-CoV-2 merupakan penyebab COVID-19. Virus COVID-19 memiliki karakteristik yang mirip dengan penyakit terdahulu yaitu SARS dan MERS. COVID-19 menular melalui droplet seperti saat bersin atau batuk. Virus ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 dan dinyatakan menjadi pandemik 3 bulan setelahnya. Pada Mei 2020, pandemi ini telah menyebar ke lebih dari 188 negara, menginfeksi lebih dari 5,9 juta orang, dan 365.000 orang meninggal dunia. Hal ini yang memunculkan para profesional di industri makanan untuk mencari wawasan tentang mengelola industri makanan di masa pandemi, seperti pemahaman rute transmisi COVID-19 pada berbagai permukaan dan lingkungan sekitarnya. Langkah-langkah keamanan pangan terdiri dari 7 hal yang perlu diperhatikan. Tindakan ini diperlukan hingga tahap akhir, yaitu tahap konsumsi. Karena semakin mendekati tahap akhir, maka semakin besar kemungkinan terjadinya kontaminasi akibat banyaknya manusia yang terlibat. Berikut merupakan langkah-langkah keamanan pangan selama pandemi COVID-19. Yang pertama, yaitu menjaga kesehatan pribadi. Tindakan ini dimulai dari awal, yaitu proses penanaman hingga makanan dikonsumsi konsumen. Contohnya yaitu, tetap berada di rumah jika sakit, memeriksakan diri ke dokter jika muncul gejala seperti sakit flu, nyeri otot, dan nyeri tenggorokan, serta menutup mulut dengan tisu atau lengan saat batuk dan bersin. Penggunaan sarung tangan dan masker yang benar di industri makanan juga bermanfaat untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Tindakan-tindakan ini juga diterapkan oleh para operator produksi yang bekerja menjamu makanan karena rentan terjadi kontaminasi. Langkah kedua yaitu mencuci tangan. Hygiene pribadi juga diperhatikan seperti mencuci tangan sebelum menyentuh bahan pangan dan makanan. Mencuci tangan dilakukan minimal 20 detik dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer dengan kandungan alkohol 60%. Dilarang untuk menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci atau belum bersih. Ketiga yaitu penggunaan desinfektan. Desinfeksi area atau tempat yang banyak disentuh seperti gagang pintu, keran, pegangan lemari, dan lain sebagainya. Tak luput juga untuk mendesinfeksi area toilet. Desinfektan terdiri dari 62-71% etanol dengan 0,5% hidrogen peroksida atau 0,1% sodium hipoklorit. Desinfektan ini dianggap mampu untuk mencegah penularan atau menginaktivasi virus. Langkah keempat yaitu memperhatikan keamanan lingkungan. Menerapkan social distancing atau jaga jarak dengan individu lain sebanyak 2 meter, lalu menyediakan ventilasi yang baik agar udara tidak terperangkap di dalam ruangan. Salah satu penelitian di Cina menunjukkan 10 dari 83 pelanggan restoran yang berada di dalam bangunan tanpa jendela telah terinfeksi virus COVID-19. Hal ini membuktikan pentingnya ventilasi yang baik di semua area. Lingkungan yang sehat dapat mencegah penyebaran virus. Maka penerapan social distancing dan proses karantina orang-orang yang terpapar perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Langkah kelima yaitu tahap persiapan. Pisahkan bahan mentah dengan makanan matang agar tidak terjadi kontaminasi. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan, dan masak dengan suhu minimal 70 derajat Celcius. Berdasarkan penelitian, SARS-CoV-2 bersifat stabil di suhu 4 derajat Celcius dan inaktif setelah diinkubasi selama 5 menit di suhu 70 derajat Celcius. Sehingga sebaiknya bahan pangan diolah dengan suhu lebih dari 70 derajat Celcius selama lebih dari 5 menit untuk menonaktifkan virus. Selanjutnya yaitu tahap pengiriman. Proses pengiriman makanan juga dianggap sebagai resiko penularan. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan konsumen untuk melakukan proses delivery. Makanan juga tetap perlu disampaikan dalam bentuk yang segar namun tetap aman bagi konsumen. Maka mengontrol waktu pengiriman dan temperatur makanan penting untuk dilakukan. Selain itu, untuk menjaga keamanan pengirim dan konsumen, terapkan pengiriman tanpa kontak seperti meletakkan makanan di pagar atau menerapkan jarak 2 meter antara pengirim dan konsumen. Dan juga, pengirim dan konsumen sama-sama menggunakan masker.
Bagi produsen, memastikan wadah saji bersih dan steril atau tidak terkontaminasi hingga sampai ke konsumen. COVID-19 dapat bertahan di permukaan dengan rentan waktu yang berbeda-beda. Di udara, dalam bentuk aerosol, COVID-19 dapat bertahan selama 3 jam. Pada permukaan stainless steel dapat bertahan selama 5,6 jam dan pada plastik 6,8 jam. Hasil ini memiliki perbedaan di beberapa penelitian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan di permukaan stainless steel dan plastik lebih dari 6,8 jam. Pada permukaan tembaga, COVID-19 dapat bertahan selama 4 jam, dan pada karton bertahan selama 24 jam atau 1 hari. Ini bisa menjadi pertimbangan bagi produsen makanan dalam memilih wadah saji. Penerapan social distancing menjadi langkah penutup dalam pencegahan penularan COVID-19 di industri makanan. Selain menjaga jarak minimal 2 meter, tidak disarankan untuk bergerombol atau berada di daerah yang ramai. Para pekerja di industri makanan tidak disarankan untuk berkumpul dengan banyak orang saat jam istirahat, karena dikhawatirkan dapat terjadi kontaminasi ke makanan yang sedang diproduksi. Sampai saat ini, belum ada bukti penularan COVID-19 melalui makanan. Pada SARS dan MERS, makanan bukan termasuk rute transmisi penularan. Pada COVID-19, transmisi dapat terjadi akibat kontaminasi dari manusia saat batuk atau bersin. Sampai saat ini, tes deteksi SARS-CoV-2 dilakukan pada manusia. Salah satu tes yang disarankan yaitu RT-qPCR dengan sensitivitas 66-80%. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa respon imun terhadap virus dimulai setidaknya 7 hari setelah timbulnya gejala. Sekian presentasi yang dapat disampaikan, semoga presentasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekeliruan. Versi asli jurnal dapat dilihat pada web berikut. Tetap jaga kesehatan dan konsumsi makanan yang bergizi. Terima kasih.